Kembali bersama saya, Riodipo Tasowit, NIM 85604831, mata kuliah Perspektif Global, dosen Doktorandus Evi Susilawati, MPD, jurusan S1 PGSD Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perspektif global, dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Kita menyadari bahwa suatu fenomena kehidupan tidak hanya dapat dipandang dari satu bidang ilmu saja, akan tetapi akan terkait dengan berbagai bidang ilmu lainnya. Begitu pula halnya dengan perspektif global, dalam pembahasannya banyak berkaitan dengan aspek lainnya, baik yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu lainnya. Namun karena perspektif global berkaitan dengan masalah kehidupan manusia, maka kita mencoba melihatnya dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Saat ini tidak ada suatu bangsa pun yang statis dan homogen. Setiap bangsa berkembang karena adanya interaksi dengan bangsa lain. Dengan demikian, maka sistem nilai budaya dan nilai lainnya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut ini akan diuraikan contoh bidang IPS yang berkaitan dengan masalah globalisasi. A. Ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi membawa pengaruh terhadap bidang lain, antara lain hukum, budaya, politik, dan bahkan lingkungan. B. Geografi. Perkembangan ekonomi, politik, dan budaya saat ini tidak lagi mengenai batas geografis. Ini berarti bahwa tidak ada kekuatan dari pemegang otonomi daerah, negara, bahkan benua untuk membendung globalisasi. C. PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKN ini pada dasarnya bermuatan materi Pancasila dan kewarganegaraan yang melandasi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya akan berkaitan antara lain dengan ilmu politik, hukum, kenegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. D. Sejarah dan budaya. Dalam bidang sejarah, sesungguhnya globalisasi sudah terjadi cukup lama. Kita sudah mengetahui tentang perjalanan panjang Columbus untuk mengelilingi dunia. Pengaruhnya ada perlombaan di negara-negara Eropa untuk datang ke Asia Tenggara dalam rangka mencari rempah-rempah. Perspektif global dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial dan ilmu lain yang terkait dengan A. Perspektif global dari visi geografi. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik untuk masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. B. Perspektif global dari visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad 17 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dewi tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. C. Perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan manusia, mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas. Sumber daya ini tidak tersedia dengan jelas. A. Perspektif global dari visi politik. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara-negara tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan negara dengan warganya, serta hubungan negara dengan negara-negara yang lain. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. B. Perspektif global dari visi sosiologi. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang berbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. C. Perspektif global dari visi antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Kesadaran tentang terjadinya globalisasi adalah sikap atau menerima suatu kenyataan
bahwa planet tempat kita berada ini semakin menyempit dengan adanya terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap dalam menghadapi globalisasi ini adalah bukan melawan arus globalisasi, akan tetapi kita harus dapat menjinakkan globalisasi itu sendiri. Kemajuan iptek ini ditandai dengan berbagai temuan yang mengagumkan. Kita mengetahui berbagai teman dalam ilmu pengetahuan yang berdampak dunia, misalnya tentang pengembangbiakan makhluk hidup melalui sel. Selain itu, kemajuan dalam bidang teknologi informasi terutama penggunaan komputer dan satelit juga merupakan faktor yang mempercepat arus globalisasi ini. Faktor yang mempercepat arus globalisasi ini diantaranya A. Nasionalisme atau kesadaran nasional. Nasionalisme harus mampu menangkal perbedaan suku adat, istiadat, ras, dan agama. Namun juga tidak hanya terkait oleh baik buruk adalah negaraku dan bangsaku. Yang baik harus kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan. B. Norma dan agama. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. C. Nilai budaya bangsa. Bangsa kita memiliki nilai budaya yang luhur yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif serta sebagai pendukung bagi nilai dan pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.